dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah hadir di sini mengundang kita. Allah hadir di sini untuk menyatakan kasih-Nya. Allah hadir di sini untuk memberi anugerah-Nya. Memasuki ibadah Prapaskah 4 ini, kita diajak untuk memahami dan mengalami anugerah kasih-Nya dalam Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan, dan pemulihan bagi orang yang berdosa. Marilah kita bangkit berdiri, menyambut rahmat-Nya dengan puji syukur kita. hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, haruhi hati kami, oh curahkan kurnia. Dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, haruhi hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami membuka diri kami di hadapan-Mu. Di hadirat-Mu yang kudus, nyatalah betapa hina hidup kami. Betapa banyak noda celah kami. Kami bersujud dan membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kata-kata, pikiran dan sikap hidup kami yang tercela. Sikap kami yang kurang mengasihi-Mu dan sesama. Kami tidak ingin lekat pada dosa. Kami ingin lekat padamu. Kami tak ingin lagi menuruti hawa nafsu. Kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi padaku ampunilah. Jikalau tuturku tak semenang dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu besar hari. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Roma 5 ayat yang ke-17. Demikian firman-Nya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup
Mari kita bersatu di dalam doa. Tolonglah kami ya Allah, agar kalimat-kalimat di dalam kitab suci dapat kami pahami, mengerti, dan dengan kesadaran dan komitmen kami mampu menjalaninya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat betul-betul memahami firman-Mu. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dasar firman Tuhan bagi kita terambil melalui surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu bapak saudara, di sore hari 3 orang anggota Komisi Adi Yuswo ngopi bareng, duduk bersama di sebuah kafe. Maklum karena Adi Yuswo percakapannya tidak jauh membahas makna kehidupan. Hari itu mereka mendiskusikan sebuah tema yang cukup seru dan hangat. Kapan kehidupan manusia dimulai? Seorang bapak yang sudah meninggalkan dunia gelap, alias rambutnya sudah putih semua, berkata, kehidupan itu dimulai ketika seorang bayi dilahirkan. Pada saat itu, untuk pertama kalinya sang bayi menghirup nafas, melihat, mendengar, dan merasakan dunia yang sebenarnya.
Seorang bapak yang kepalanya plontos langsung merespon, itu keliru. Kehidupan bukan dimulai ketika seorang bayi lahir, tetapi ketika janin mulai terbentuk di dalam rahim. Bapak terakhir yang terkenal paling sepuh kemudian menjawab, "Kalian berdua salah. Yang benar, kehidupan itu dimulai ketika anak-anakmu semua sudah dewasa, menikah, dan memiliki kehidupannya masing-masing. Rasanya tanggung jawab sebagai orang tua sudah tuntas. Disitulah kita baru bisa menikmati kehidupan yang sebenarnya." Jika pertanyaan serupa diarahkan kepada saudara, kapan kehidupan itu dimulai? Kira-kira apa jawab kita? Saya yakin jawabannya pasti beragam, dan jawaban kita sangat bergantung bagaimana kita memaknai kehidupan. Mungkin ada yang berpendapat sama seperti para adiuswo tadi. Ada juga mungkin yang memandang hidup itu dimulai ketika sweet 17 tahun, sudah dapat KTP, izin mengemudi, dan dianggap dewasa. Ada yang menyebut juga hidup dimulai ketika umur 40, sehingga ada istilah life begins at 40. Ada menjawab juga hidup dimulai ketika menikah. Dan ada juga jawaban yang mungkin asing di telinga kita, bahwa hidup sesungguhnya baru dimulai ketika kita berpulang ke rumah Bapa di surga. Setiap kita, saya dan saudara, punya pendapat masing-masing tentang makna awal kehidupan. Kalau pertanyaan ini diarahkan kepada Rasul Paulus, maka kemungkinan besar menurut bacaan kita, Paulus akan menjawab, hidup dimulai ketika anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus tercurah dan dialami sungguh-sungguh oleh orang percaya. Kita sama-sama perhatikan Efesus 2 ayat 4 dan 5. Bunyinya begini, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan." Bagi Rasul Paulus, anugerah Tuhan Yesus Kristus menghidupkan orang percaya. Pada saat itu di Efesus terkenal dengan Dewi Artemis. Dewi Artemis adalah dewi Yunani yang dipercaya mendatangkan berkat dan membawa kesuburan. Orang-orang di Efesus meyakini bahwa Dewi Artemis adalah dewi penolong kehidupan mereka. Sehingga ada kuil Artemis yang megah dan besar, dan itu merupakan pusat penyembahan kepada sang dewi. Sebuah sumber mengatakan kuil itu dihiasi dengan emas perak yang panjang bangunannya 118,9 meter, lebar 64 meter, dan tingginya lebih kurang 6 lantai. Banyak orang yang datang ke kuil itu setiap waktu, khususnya para wanita yang merindukan anak, karena menurut mereka sang dewi dapat memberikan kehidupan berupa kehadiran anak. Ketika pengajaran kekristenan masuk ke kota Efesus, Bapak Ibu Saudara, ternyata terjadi gelombang pertobatan yang luar biasa. Apa yang menyebabkan banyak orang Efesus meninggalkan Dewi Artemis lalu mengikut Tuhan Yesus? Tidak lain dan tidak bukan kuasa Tuhan Yesus jauh
melebihi kuasa Dewi Artemis. Kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa yang memberikan kehidupan. Ada sebuah cerita yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 19, nanti Bapak Ibu bisa baca, di mana sapu tangan Rasul Paulus yang sudah didoakan dalam nama Tuhan Yesus mampu mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit di Efesus. Lalu ada kisah yang cukup lucu di mana dukun-dukun Yahudi mencoba-coba pakai nama Yesus untuk mengusir roh jahat. Padahal dukun-dukun ini gak percaya sama Tuhan Yesus. Mereka hanya jual nama Tuhan Yesus untuk kepentingannya sendiri. Dan ketika mereka coba-coba mengusir roh jahat, ternyata roh jahat itu malah berkata kepada dukun-dukun itu, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi aku roh jahat tidak kenal kalian para dukun. Dari semua mujizat dan kehebatan kuasa nama Tuhan Yesus, di Kisah Para Rasul 19 ayat 17 disimpulkan begini. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Nama dan kuasa Tuhan Yesus telah mengalahkan Dewi Artemis di Efesus. Nama Tuhan Yesus diyakini sebagai sumber kehidupan orang percaya. Di dalam firman Tuhan yang kita baca, menurut Rasul Paulus, ada satu hal penting mengapa Tuhan Yesus diterima oleh orang-orang di Efesus. Ini yang penting dan utama. Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu mematahkan kuasa dosa dan memberikan keselamatan kepada manusia. Kuasa dosa sebenarnya begitu kuat membelenggu manusia. Manusia diperhamba oleh dosa, dibuat tak berdaya oleh dosa. Dan manusia dengan usahanya sendiri tidak akan pernah bisa dan mampu melepaskan diri dari dosa. Sehingga Rasul Paulus secara jujur mengatakan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Saya dan saudara adalah orang-orang yang harusnya menanggung dosa-dosa kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat melimpahkan kasih-Nya yang besar pada kita. Seorang pendeta ternama bernama Max Lucado dalam bukunya yang berjudul When God Whispers Your Name, ketika Tuhan membisikkan namamu, mengisahkan begini. Gambaran dosa seperti orang yang tenggelam di laut yang gelap dan dalam. Orang tersebut mencoba untuk berenang dan menyelamatkan diri, tetapi justru badai dan gelombang kekelaman semakin keras. Dosa menenggelamkan manusia dari kehidupan. Namun di titik itu, di titik kekelaman itu, Kristus datang, mengulurkan tangannya dan membisikkan ke telinga kita, "Aku mengasihimu dan menyelamatkanmu." Max Lucado memberi sebuah contoh di mana salah satu penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Penjahat itu ada di titik terendah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain tinggal menunggu kematian dan menuju ke neraka yang kekal. Dalam posisi yang tidak mungkin selamat dari dosa, penjahat ini kemudian mendengar suara lirih, suara Yesus dengan pelan yang berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Perkataan Yesus ini bagi si penjahat memberi harapan akan keselamatan. Dengan sisa tenaga, penjahat itu berkata kepada Yesus, "Ingatlah aku ya Yesus." Yesus merespon dengan kasih. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ibu bapak dan saudara-saudaraku, Dewi Artemis dan ilah-ilah lain tidak ada yang bisa mematahkan kuasa dosa dan menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menganugerahkan keselamatan dan menghidupkan manusia. Oleh karena itu, di Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita diingatkan kembali, jangan pernah gadaikan imanmu. Jangan pernah lari menjauh dari Tuhan Yesus Kristus, karena Ialah yang sanggup membuat hidup kita lebih berarti dan bermakna. Anugerah kasih Allah menghidupkan kita. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingatlah semua anugerah-Nya. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih Bapa. Sungguh besar kasih-Nya padaku. Ku bersyukur atas kasih
ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingatlah semua anugerah-Nya. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih Bapa. Sungguh besar kasih-Nya padaku. Ku bersyukur atas kasih-Nya. Ku bersyukur atas kemurahan-Nya. Ya setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih Bapa. Sungguh besar kasih-Nya padaku. Sungguh besar kasih-Nya padaku. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita, maka marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita rendahkan hati, kita berdoa. Cinta kasih-Mu sungguh luas dan tak terbatas ya Kristus, sehingga di minggu Prapaskah keempat ini, kami digerakkan oleh Roh Kudus untuk dapat beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Di doa syafaat ini kami mengingat keluarga Ibu Endah Aryani, di mana beberapa waktu yang lalu, orang tua terkasih Ibu Hatianti telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Tentu keluarga merasakan duka cita yang mendalam. Oleh karenanya, kekuatan, penghiburan, dan kasih-Mu mengalir pada keluarga. Kami membawa pula pergumulan
pergumulan kehidupan yang melanda kami. Pertama, pergumulan bagi mereka yang sakit. Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Bapak Y. Sudarjo, Bapak Sudaldi, Bapak dan Ibu Margio, Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesudi Supit, Bapak Immanuel Ahmad, Ibu Sri Winarni, Bapak Wugio, Bapak Paino, Bapak dan Ibu Sarjono, Ibu Heni Widiatno, Ibu Sri Mariani Soekarno, Bapak Suwandi, dan Bapak Krisno Susilo. Tolonglah mereka ya Allah, sehingga senantiasa kuat dan pasrah sempurna hanya kepadamu. Permohonan kami dengan kerendahan hati, pulihkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan-pergumulan yang melanda kehidupan beriman kami juga letakkan ke tangan kuat kasih-Mu. Engkau sertai mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, yang mencari pasangan hidup, yang mencari pekerjaan, keluarga yang menanti hadirnya sang buah hati, anak-anak muda yang mencari identitas diri, anak-anak kami yang masih belajar secara virtual, mereka yang merencanakan menikah, para orang tua dalam usia lanjut mereka, janda, duda, yatim piatu, orang-orang berkebutuhan khusus, serta bagi mereka yang terkena dampak langsung dari COVID-19. Kami memerlukan pertolongan dari-Mu, sehingga di tengah tantangan dan masalah hidup, kami dapat terus tegar dan kuat melewati semuanya. Kami juga membawa kehidupan bangsa kami, Indonesia. Kiranya proses distribusi vaksin berjalan lancar, dan dalam waktu yang tidak lama lagi, aktivitas keseharian dapat dijalani seperti sedia kala. Berkati para pemimpin, berkati para medis, guru, dosen, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan publik figur, sehingga mereka semua dapat menjadi teladan. Kami rindu bangsa kami terus satu, meski di tengah-tengah perbedaan. Terakhir, kami membawa GKJ Kanaan. Hari ini kami akan mengadakan sidang majelis istimewa. Berkatilah ya Bapa sehingga persidangan berjalan dengan baik. Naungilah pula semangat pelayanan kepada para majelis, komisi, tim, PMW, karyawan gereja, dan koster, sehingga kami terus rindu melayani Engkau sebaik-baiknya. Proses izin membangun tempat ibadah kami sandarkan pada pertolongan-Mu. Kami sadar tahap-tahap yang akan kami lalui tidak mudah, namun kami meyakini Engkau punya rencana yang indah pada setiap kami umat-Mu GKJ Kanaan. Inilah doa syafaat kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kasih setia Tuhan yang kita rasakan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan yang dikasihinya,
Mari kita beri hormat dan syukur kepadanya. Dan tibalah saatnya kita mengucapkan syukur atas berkat-Nya dengan mengumpulkan persembahan yang berkenan kepadanya. Adapun dasar persembahan terambil dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 14 demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan. Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai, nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, hatiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bapak Ibu, marilah persembahan ini kita bawa dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu, membawa ungkapan syukur kami yang berupa persembahan. Kuduskanlah persembahan-persembahan kami ya Tuhan, sehingga layak untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang merawat persembahan ini, sehingga mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Terlebih, ajar kami untuk dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sundere Gusti kanjungan yang panutan, tetap setia yang janji kami kari bertang dunia ku copati kesita ewa jinsin tuturi salaminyo yang tadi da Gusti
Kulo sestundere Gusti kabarku setiwajo Resa Ikai di bangsa Nyorajo Dunia Kucopake Kusita Iwakisi Tuturi Salamino Yang sapinda Gusti. Anugerah kasih Allah yang agung telah tercurah membawa kehidupan baru, kehidupan yang utuh, kehidupan kekal bagi kita. Marilah kita teruskan anugerah kasih Allah yang membawa kehidupan ini kepada sesama kita melalui tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Syukur kepadamu ya Tuhan. Mari kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.